Cara menghilangkan sakit di bagian pinggul begini. Tekan di sini dari luar. Begini ya. Mau ditambah lagi atau begini saja? Kasih tambah lagi. Tambah lagi, oke. Supaya enak kalau sholat loh. Nah, supaya bisa sholat berdiri. Ini yang bikin lutut juga jadi sakit. Karena tertekan uratnya. Tidak beraturan uratnya. Bagikan dulu videonya. Nah, itu bunyi kakinya ini. Nah, setelah bunyinya diatasi, ini kurang sakitnya. Iya. Betul? Iya, iya. Kemana sakitnya? Itu saya tidak tahu itu. Nih, begini. Tuh, baru ini ototnya diambil. Tadi otot Pak Haris yang sebelah kanan agak sakit. Iya. Sekarang sudah hilang. Iya, iya. Tidak sakit lagi? Enggak, enggak. Tidak. Biasanya kalau duduk sila tidak bisa, Pak. Ini tuh yang kayak sini, kayak ketarik. Sekarang Ini bisa. sudah bisa tuh? Nah, ini sakit ini. Sakit. Betul, Pak? Iya. Nih. Nih, sakit dua-duanya nih. Betul ya? Iya. Nih. Bagikan dulu videonya. Ya. Nih, teman-teman. Ini sakit ini nih. Nih, sakit sekali nih. Iya. Mau dihilangkan? Kasih hilang itu. Atau lutut saja dulu? Jangan. Nah, ini teman-teman boleh lihat ya. Cara menghilangkan sakit di bagian pinggul ini, ya. Bagikan dulu videonya. Cara menghilangkan sakit di bagian pinggul begini. Tekan di sini dari luar. Begini ya. Nah, kemudian dorong turun begini. Nah, ini digerakkan berirama begini. Nah. Nih, iramanya do re, tidak sampai mi, ya. Bagikan dulu videonya. Nah, begini. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe, teman-teman. Nah, caranya begini, kalau ada yang sakit pinggang, praktekkan segera. Nah, tekan begini, gerakkan sedikit, gerakannya tidak boleh terlalu jauh. Begini saja. Tekan ke bawah, begini. Nah, kemudian ambil lagi dari otot pahanya, karena tadi kan lututnya sakit ini. Ini lutut sakit. Nah, kalau lutut sakit, tarik di sini juga. Ini sudah tidak sakit, Pak Haris? Iya. Malah enak. Iya. Terasa langsung sampai ke burung. Toh? Nanti pedilai di rumah pedilai. Nah, kalau sakit lutut, ambil lututnya begini, ditadah. Ini dengkulnya, tempurung lututnya, kasih begini. Nah, baru tekan lagi sedikit di sini, di atas, di belakang, begini. Nah, kemudian gerakkan lagi, digerakkan lagi. Sekarang lipat sendiri, Pak. Terus, iya, ulangi lagi, iya, lipat lagi. Oke, tahan dulu. Sudah berkurang sakitnya? Iya, berkurang. Biasanya tidak bisa begini. Iya. Cuman sampai di mana? Paling begini. Begini. Iya. Nah, ini tidak bisa langsung masuk. Nah, kalau begini, teman-teman digoyang begini, itu harus hati-hati, ya. Tidak boleh keras. Nah, kasih begini. Bagikan dulu videonya, yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Nih, sudah tambah lagi. Mau ditambah lagi atau begini saja? Kasih tambah lagi. Tambah lagi, oke. Supaya enak kalau sholat loh. Nah, supaya bisa sholat berdiri. Karena selama ini sholatnya Di kursi. sudah setengah mati. Sudah di kursi ya? Nggak bisa, nggak pakai kursi. Nggak bisa kalau nggak pakai kursi. Padahal umur baru 45 tahun. Bayangkan teman-teman, ya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya karena ini pasti banyak dialami oleh orang-orang di sekeliling kita, teman-teman media sosialnya, mungkin banyak juga yang mengalaminya. Bagikan videonya, yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Kalau diinjak pahanya boleh, Pak? Boleh. Boleh, tapi tidak boleh keras, ya.
Jangan digoyang begini ke kiri kanan. Boleh, misalkan di rumah kan biasa ada orang-orang di sekitar Anda, ini diinjak-injak boleh ya, tapi jangan keras, tidak boleh. Diinjaknya pun hanya dengan satu kaki, jangan dua-duanya naik. Bahaya itu. Apalagi kalau misalkan injaknya di bagian dalam sini, kemudian kepeleset, jatuh, telurnya bisa pecah. Bahaya itu tuh, misalkan ibunya di sini, kemudian ibu misalkan kepeleset, telur bapaknya bisa pecah, itu bahaya. Bagikan dulu videonya. Nah, apa penyebab lain daripada sakit di bagian ini tadi? Ini dia. Aduh. Memang susah ini kalau begini. Menggerakkan pergelangan kaki saja susah. Nih, tuh. Krak. Iya. Bagikan dulu videonya. Nih. Nah, orang sehat maupun orang sakit kalau digerak-gerakkan begini sangat baik sekali. Nah, begini. Gerakan begini. Bagikan dulu videonya. Nah, ini. Di sini tadi sudah berkurang sakitnya? Iya. Sudah hilang ya? Iya. Nih, sudah hilang sakitnya. Tadi yang di antara mata kaki. Kalau di antara mata kaki jelas. Sampai lutut terganggu, sampai paha terganggu, bahkan sampai di sini. Tadi di sini sakit sekali. Sekarang? Tidak terlalu. Rasa nambah? Iya. Iya. Sudah tidak sakit? Enggak. Tidak? Iya. Nah, kemana sakitnya? Tadi sakit di pinggang itu, teman-teman. Nah, kalau sudah sakit di pinggang itu, datang ke dokter yang dipotong tulang belakang. Keblinger dokternya. Ya. Dokter bodoh itu. Kalau ada yang sakit di bagian pinggul, dokternya bodoh. Ya. Kalau misalkan yang sakit di bagian pinggul, baru disebut saraf terjepit lumbal 3, 4, 5. Dikasih foto tulang itu. Oh, ini sarafnya yang kejepit di sini. Kalau saraf kejepit seperti foto-foto yang beredar di masyarakat, ya, bahkan iklan-iklan, kalau sarafnya terjepit begitu, itu orang sudah tidak bisa bergerak. Jadi jangan percaya ponis-ponis begitu. Tuh, bagikan dulu videonya. Kalau ada dokter saraf yang mau protes, saya datangi ke Palopo, kita buktikan sekarang. Banyak pasien saya. Tuh. Kasihan masyarakat itu dibodoh-bodohi. Betul Pak Haristo? Iya. Karena kalau yang begini dipoto pasti tulang belakangnya, padahal masalahnya dari kaki, dari lutut. Sakit sampai di sini, pertemuan antara saraf tepi dan saraf tulang belakang. Kira-kira begitu. Bukan saya menjelek-jelekan dokter, tapi memang kenyataannya begitu. Banyak dokter ketika orang sakit begini, yang dipoto tulang belakang, tidak nyambung, jaka sembung bawa golok, begitu. Kalau kata orang Sunda mah jaka sembung bawa golok, tidak nyambung goblok. Salam sehat. Bagikan dulu videonya. Sedikit saya agak membuka ini teman-teman ya. Tabir yang selama ini kadang-kadang banyak korban, jujur saja ya. Salam sehat. Bagikan dulu videonya. Nah, kalau yang paha belakang ada batu kayak keras, itu biasanya otot dari samping sini ketarik. Nah, seperti Pak Haris tadi, ini kan sakit di pinggulnya. Sekarang lipat lututnya, Pak. Mantap? Mantap. Tidak ada sakit? Iya. Langsung hilang sakit lututnya. Jadi saya membagikan konten bukan sekedar konten, ya. Kok bisa ya? Karena banyak orang, dia bilang begini, yang penting banyak yang nonton. Kalau saya tidak. Saya berusaha bagaimana supaya konten yang saya bagikan itu bermanfaat. Maka alhamdulillah, pengikut saya di halaman Facebook hampir 2 juta. Pengikut saya di TikTok juga sama. Dari sana. Bagikan dulu videonya. Oh iya, peduli ibu ini, luar biasa. Sudah ibu, cukup. Keringat keluar itu bagus. Salam sehat. Yang penting jangan menetes ke punggung pasien.
Tapi biasa juga begitu. Kenapa sakit? Hah? Sakit di sini. Iya. Ini. Iya. Ini. Karena memang agak parah di sini. Lebih parah ini keseleonya ini. Iya. Betul tak? Iya. Iya. Nih. Mau dihilangkan juga sakitnya? Kasih hilang semua. Kasih hilang semua. Mahal dibayar kalau langsung hilang, Pak. Nih. Ini nih masih ada sedikit ini. Ini masih ada. Salam sehat. Itu di sebelah sakit apa? Sakit stroke itu yang di sebelah. Bagikan dulu videonya. Stroke, tidak bisa bicara, tidak bisa jalan. Anak berapa, Pak? 6. 6? Ya. Kuat bikin anak. Istri berapa? 1. Oh. Bagikan dulu videonya. Nih, cara menghilangkan sakit di sini, teman-teman. Tekan begini, tekan-tekan begini. Nah, tapi rasa sakit di sini sudah berkurang. Iya. Itu masih ada. Masih ada sedikit. Iya. Nah, itu masih tarikan dari bawah. Nah, dari pergelangan kaki. Jadi kalau ada orang sakit hebat dari sini ya, sakit di sini ke bawah, ke kaki. Tapi sebetulnya awalnya itu ketika kaki sudah pernah keseleo, mulai pegal-pegal dari sini ke atas, terus ketika ada pemicu sakit di sini. Betul ya? Nah, kadang-kadang kalau yang begini masuk ke rumah sakit, yang dipoto langsung tulang belakangnya memang. Makanya saya kadang bingung. Ini dokter dulu kuliah atau bagaimana itu? Mohon maaf. Karena kadang-kadang yang langsung dipoto tulang belakang. Ih, aneh-aneh. Saraf terjepit tulang belakang, saraf terjepit tulang belakang. Padahal dia tidak tahu kalau sakitnya di sini. Bagikan dulu videonya. Yang lebih aneh lagi, pasien datang cuma ditanya-tanya langsung bayar 400.000, bayar 300.000, katanya biaya konsultasi. Jangan dibayar itu kalau biaya konsultasi masuk ke rumah sakit. Kalau dokternya tidak pegang-pegang ibu. Tuh? Setuju tuh? Bagikan dulu videonya. Kasihan orang lain, masa baru ketemu saja sudah langsung membayar 300-400.000, baru dokternya coret-coret kasih saya resep obat. Kasihan orang. Tuh, betul ibu tuh. Kadang-kadang kan cuma begitu, orang stroke datang didorong nih. Dokternya tanya, baru dia pukul-pukul pakai palu-palu. Oh ini resepnya. Penjual obat mungkin. Bagikan dulu videonya. Salam sehat. Sakit sekali. Sakit. Ini nih sakit ini nih. Nih. Tuh, karena dari sini, Pak. Nih. Ini bunyi. Saya bisa langsung tebak bahwa penyebabnya di sini, yang sakit di sini tadi. Nih, kita lihat. Nih. Jadi penyebab sakit di bagian pinggul ini dari sini. Tertekan. Pembuluh darah baliknya tidak main. Jangan juga meringis terus, Pak. Nggak laki-laki, Ji. Salam sehat. Bagikan dulu videonya, teman-teman, ya. Bunyi-bunyi nih. Ini yang bikin lutut juga jadi sakit karena tertekan uratnya. Tidak beraturan uratnya. Bagikan dulu videonya. Nah, itu bunyi kakinya ini. Nah, setelah bunyinya diatasi, ini kurang sakitnya. Iya. Betul? Iya. Kemana sakitnya? Itu saya tidak tahu itu. Masuk ke botol. Bagikan videonya. Itu. Nah, nih. Nah, ini bunyinya ngeri ya. Nih. Nah. Itu yang bikin sakit di pinggul. Maka sakitnya ini lebih keras daripada yang di sebelah. Kasih lemas, Pak. Tidak pernah nyangka kalau kakinya mau bunyi begitu ya. Nah, itu penyebabnya. Kenapa bisa sakit lutut? Kasih lemas. Nah, maka pergerakan ini, nah ini sudah mulai bisa bergerak bebas ini. Tadi susah dikasih begini. Nah, ini kalau parah bisa kecil sebelah kaki.
Itu kecil sebelah itu. Iya, Kecil ya. kecil itu yang di sebelah. Sekarang saya tekan di sini, sakit tidak? Iya, enggak ada nih. Hah? Tidak. Sedikit lagi. Saya tekan di sini, Enggak ada di situ. sudah tidak ada. Iya. Nih, langsung tidak ada sakitnya teman-teman. Iya. Jadi apa yang saya bagikan ini betul-betul real ya. Ini siaran langsung, video siaran langsung ini. Nah, jadi saya memberikan tahapan-tahapan terapinya itu murni dari keinginan saya dan rasa tanggung jawab saya sebagai orang yang punya pengetahuan untuk saya bagikan kepada halayak, kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia, karena saya yakin YouTube ini bisa menjangkau seluruh dunia yang seluruh negara yang ada YouTube-nya, ya. Nah, lututnya dikasih begini. Nih. Lipat masuk. Tidak sakit. Sedikit lagi. Simpan sedikit. Masih habis saja. Tekan lagi masuk. Nah, bagikan dulu videonya. Ini sudah lancar. Biasanya tidak bisa begitu. Ini tadi kalau ngelihat dari gerakan lututnya, teman-teman, dari keadaan ototnya, ini paling bisa lipat lututnya cuma sampai begini. Betul Pak ya? Iya. Betul Pak Haris? Iya. Pak Haris ini adalah salah satu manajer hotel di Palopo. Hotel Palopo. Hotel Mulia Indah. Hotel? Mulia Indah. Ini manajer hotelnya Mulia Indah JM. Jadi kalau mau ke Palopo hubungi Pak Haris. Hotel Mulia Indah, lumayan bagus. Bintang 3 ya? Masih Melati lah. Oh, Melati. Melati 2 tapi ya? Iya. Ini Melatinya Melati 2. Tapi saya sudah pernah ke sana juga, teman-teman. Pernah pergi pijat orang di situ, kamarnya lumayan bersih, bagus, ya. Saya endorse ini, Hotel Mulia Indah Palopo. Bagikan dulu videonya. Jadi jangan ragu untuk berkunjung ke Palopo, teman-teman, karena di Palopo itu banyak hotel, banyak wisma, banyak penginapan. Cuman kalau di wisma biasanya tamunya banyak yang pakai motor. Bagikan videonya. Nah, jadi harusnya dikurangi itu ya. Karena kalau tamu hotel atau tamu wisma yang pakai motor, itu tanda tanya itu. Bagikan dulu videonya. Nah, ini sudah kurang sakitnya toh? Iya. Hah? Iya. Tidak apa-apa kalau hilang semua sakitnya. Masih hilang semua Pak. Nah, bagikan dulu videonya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Nih. Kalau sakit di pinggang, yang penyebabnya di sini, ya, penyebabnya dari kaki tadi, itu bisa langsung hilang sakitnya. Hilang Pak Haris? Iya. Tidak sakit lagi? Tidak. Nah, siapa tahu teman-teman, karena ini video live, siapa tahu teman-teman ada yang bilang, wah tadi Pak Mumin tidak tekan itu. Sekarang tidak ditekan lagi, tadi ditekan keras waktu pertama supaya terlihat sakit. Nah, sekarang saya kasih begini. Sakit tidak Pak Haris? Tidak. Sakit tidak? Iya, tidak ada. Tidak ada sakit? Iya. Loncat saya ini Pak. Itu. Supaya penonton tahu toh bahwa ini bukan sekedar konten. Sebentar dulu Ibu. Oke, siap. Nah, sekarang di bagian punggung. Kalau ada orang saraf terjepit, sakit pinggang, boleh lakukan teknik ini. Oke. Nah, saya pagi-pagi sudah mandi keringat, teman-teman. Karena memang melakukan pemijatan itu betul-betul harus dengan hati ya, dirasakan. Jadi kalau yang perlu ditekan keras, kita tekan keras. Kalau perlu tidak keras, tidak keras. Nih, kalau ada yang sakit pinggang, praktekkan ini. Minimal mengurangi rasa sakitnya, saya yakin itu bisa. Nah, begini. Tekan ini menekan ya. Pak Mumin, saya tidak kuat dengan gayanya Pak Mumin. Kasih begini. Ini lutut menekan begini. Supaya tekanan tangan lebih. Tidak apa-apa Pak Haris ya, sambil saya kasih tutorial. Iya. Nih di rumah. Misalkan suami sakit pinggang, istri praktekan. Begini. Nah, suami-suami yang lagi sakit pinggang panggil istrinya sekarang. Praktekan video ini.
Kalau istri tidak mau, ganti istri. Toh? Kalau ibu-ibu lagi sakit pinggang, panggil suaminya. Kalau suaminya tidak mau praktekkan, ganti suami. Atau panggil suami tetangga. Tapi harus persetujuan istri tetangga. Kalau tidak, nanti disebut pelakor. Bagikan videonya. Nih begini, toh? Baru ini ototnya diambil. Tadi otot Pak Haris yang sebelah kanan agak sakit. Iya. Sekarang sudah hilang. Iya, iya. Tidak sakit lagi? Enggak. Tidak. Nah, begitu pertama. Yang selanjutnya dikasih begini. Ikuti kalau orang ganteng bicara. Tuh, begini. Kasih begini. Tangan bentuknya begini. Gerakan begini. Nah, kemudian kalau ada yang diponis saraf terjepit tulang belakang, tes. Tekan begini. Gerakan dulu begini. Relaksasi begini. Dorong ke atas begini. Nah, enak Haris. Enak. Nah, kemudian diperiksa di tulang belakang. Kalau ada yang diponis saraf terjepit tulang belakang, periksa, kasih begini. Tekan dulu di sisi kiri atau kanan, begini. Menempel ini jempolnya di tulang belakang. Dorong dari bawah ke atas begini. Dorong dari bawah ke atas begini. Kalau di sisi kiri kanan tulang belakang ditekan, kemudian tidak ada rasa sakit, walaupun diponis sama dokter saraf terjepit lumbaga 45 atau selanjutnya ke atas, jangan dipercaya dokternya. Itu cuma nakal-nakalan. Nah, tekan dari bawah ke atas begini. Karena kalau seperti Pak Haris ini, periksa ke rumah sakit dengan keluhan sakit di bagian pinggul, pasti yang dipotong tulang belakang. Tidak nyambung bal. Ya, jaka sembung bawa kabel begitu ya. Nah, begini. Nah, jadi kalau yang sakit di sini ujuk-ujuk yang dipotong tulang belakang salah. Mau profesor salah tindakannya karena ya ini masalahnya kalau seperti Pak Haris ini. Tapi saya yakin kalau periksa ke rumah sakit langsung dimasukkan ke tabung ini. Bagikan dulu videonya rata-rata. Karena banyak laporan yang masuk ke saya. Ini, begini caranya. Tes tulang belakang. Dorong dari ke atas. Tapi Pak Mumin, tiba-tiba ada kesakitan hebat. Yang ditekan tidak kuat. Pergi periksa ke dokter. Siapa tahu ada infeksi bantalan tulang belakang atau cairan di tulang belakang, di antara tulang belakang yang membuat rasa sakit yang hebat juga pernah saya temui. Begitu. Jadi tidak selamanya saya mau salahkan dokter, tidak. Cuman kadang-kadang kalau yang dipotong tulang belakang, boleh dipotong tulang belakang, tapi kalau misalkan ada dikasih begini, kemudian sakit sekali, periksa ke dokter. Siapa tahu ada kanker, ada tumor, ada cairan di antara bantalan tulang belakang, tapi yang saya temui, itu hanya belum pernah sih yang sampai, memang pernah ada beberapa orang yang saya suruh, tapi dari ribuan orang yang saya pijat seperti ini, itu hanya ada 2 orang, baru saya ketemu 2 orang, yang saya suruh periksa ke dokter karena saya menemukan cairan di dalam tulang belakangnya. Termasuk sepupu satu kali saya pernah saya bilang, saya tidak berani pijit ini karena ada cairan. Nah, setelah cairannya disedot, alhamdulillah bisa jalan. Itu tindakan dokter juga. Nah, jadi di sini saya tidak membuat kejelekan buat dokter, tidak ya. Karena ada saatnya ada hal yang bisa ditangani dengan terapi refleksi seperti ini, ada hal yang tidak bisa ditangani dengan terapi refleksi. Begitu kira-kira teman-teman ya. Bagikan dulu videonya sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kalau misalkan ada infeksi, ada pembengkakan, ada virus, ada bakteri, ya itu bagiannya Pak dokter. Kalau ada tukang pijit misalkan ada orang kena virus, kena bakteri, baru mau diurut, tidak jadi juga. Bagikan dulu videonya. Jadi di sini saya bukan anti dokter, tidak ya, karena kalau saya sakit gigi juga pergi ke dokter juga cabut gigi. Tuh, bagikan videonya. Sakit pundak kasih begini, sakit kepala kasih begini, sakit leher kasih begini. Tapi ini jarang sakit kepala ini Pak Haris. Iya. Betul ya? Iya. Tuh, Iya. saya tahu karena kalau di sini ada sakit pasti biasa sakit kepala. Ini tidak ada sakitnya. Bagikan dulu videonya sebanyak-banyaknya. Tidak apa-apa saya bagikan di YouTube videonya Pak ya. Enggak apa-apa. Tuh. Jadi saya live itu
selalu berdasarkan persetujuan dari pasien, teman-teman ya. Maka kadang-kadang kalau teman-teman melihat ada perempuan saya terapi, ya itu berdasarkan persetujuannya kita buat video. Kemarin di Jayapura ada petugas tiket, saya kasih tips bagaimana kalau ada calon penumpang yang tiba-tiba sakit kepala di bandara. Saya kasih tip Pak Nopri di Bandara Sentani Jayapura, Papua, malah dimarahi sama atasannya. Saya justru berpikir atasannya itu bodoh-bodoh karena tidak sesuai. Sampai kan yang periksa saya waktu itu tiketnya kan orang lain, ya. Saya kasih tutorial bagaimana kalau ada penumpang tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba kena stroke. Bodoh-bodoh tong itu atasannya Pak Nopri. Ya. Bagikan dulu videonya. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Oke, silakan duduk Pak. Oke. Nah, sekarang coba duduk bersila. Biasanya tidak bisa toh? Ya bisa nih. Hah? Sisa burungnya mau dites di rumah ini. Ya? Burungnya mau dites di rumah nanti ini. Bisa terbang enggak? Burungnya yang mau dites Di rumah. Di rumah, jangan di sini ditesnya. Kira di sini. Ah. Kalau duduk sila kan biasanya tidak bisa Pak. Sakit tuh sini. Ini yang paling parah Pak. Biasanya kalau duduk sila tidak bisa Pak. Ini tuh yang kayak sini. Kayak ketarik. Sekarang Ini bisa. sudah bisa toh? Iya. Tapi masih ada sedikit sini. Bekasnya itu Pak. Mudah-mudahan. Tapi sudah bisa. Sudah bisa. Sebelumnya kan tidak bisa sama Nggak sekali bisa. begitu. Iya. Nah, kameranya di sana Pak. Mantap. Bagikan dulu videonya. Nah, ini saya mau pakai tangan ketiga untuk periksa tulang belakang. Nah, biasanya saya kasih begini. Ini ronsen saya ini. Jadi kalau saya kasih begini tulang belakangnya baru ada yang tiba-tiba tidak tahan Pak Mumin. Saya suruh pergi periksa ke dokter. Karena siapa tahu ada cairan di sela-sela bantalan tulang tuh. Nah, ini malah enak sekali, nyaman sekali nih. Iya. Betul Pak Aris ya? Iya. Nah, Tapi saya enggak bisa duduk 2 jam Pak Mumin. Kalau duduk 2 jam tuh sakit sih. insya Allah sudah tidak menanti itu Pak. Itu penyebabnya karena sakit kerak-kerak dari kaki tadi. Oh. Tuh. Bagikan dulu videonya teman-teman. Nah, sudah nyaman toh? Biasanya tidak bisa begitu. Iya. Nah, sekarang kita atasi tangan yang biasa pegal. Nah, ini. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya, teman-teman. Nah. Jurus ketek namanya nih. Terasa ke ujung tangan, tak? Iya. Rasanya bagaimana? Kayak kesetrum. Kayak kesetrum. Iya. Bagikan videonya. Itu masih banyak orang penasaran. Kasih cukup 2 juta subscriber saya di YouTube, baru saya bagikan jurus ketek. Kalau perlu bulu ketek saya hamburkan begini. Bagikan dulu videonya. Oke, mudah-mudahan berkah, sehat selalu Pak Haris. Bagaimana rasanya sekarang? Enak. Coba berdiri berjongkok. Sebentar. Kita lihat dulu. Nah. Berapa tahun tidak bisa jongkok? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Coba belajar sedikit pelan-pelan. Turun, naik. Turun, naik. Boleh lah. Boleh? Iya. Boleh. Sekarang saya bantu dulu. Set, jongkok. Terus turun. Naik. Kuat. 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 Turun. Masih terasa sih. Naik. Ini latihannya di rumah. Ibu, sebagai istri lihat ini. Tuh. Pegang dengan mesra begini. Tekan turun. Turun. Naik. Itu olahraga biar burung juga kuat, Pak. Oh begitu? Boleh. Boleh Bang. Boleh. Biar burungnya kuat, Bu. Tuh. Itu latihannya. Tapi sudah tidak terlalu sakit. Enggak terlalu. Biasanya untuk melakukan hal seperti itu tidak bisa sama Nggak sekali. bisa karena sakit tuh. Selama 2 tahun. Kurang lebih. Kurang lebih 2 tahun. Iya. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Mantap, Pak. Mantap. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya.
Salam sehat, terima kasih sudah mengikuti live-nya. Mohon maaf jika ada tingkah laku maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat, jika ada berkah tentu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Salam sehat.